Wah, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih atas Hajinya, kehadirannya. nah, Mohon maaf ini. apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah Ya, baik. syukur. Terima Kita kasih lama nih Pak. nggak ketemu ya Pak ya. Iya, beberapa minggu lah kita nggak ketemu. Anu, gimana kabar sekolah kayak apa istilahnya? Keadaan sekolah gimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik Hmm, sesuai rencana. hmm. Ya, kalaupun ada kekurangan-kekurangan sedikit itu ya wajar lah, Oh, masih oke. bisa toleransi gitu. Terus ini Pak, ini kan sudah bulan Agustus ya. Ya, Nah, kira-kira ini ke depan dalam katakanlah satu semester ke depan lah minimal. Kalau tidak 1 tahun ajaran, ya. ada yang Pak, yang ingin dituju atau menjadi mimpi pian atau dari hasil analisis kemarin, adakah yang ingin Iya. Jadi dicapai? kita kan sekarang acuannya ke rapot pendidikan, Pak. Hmm, Jadi kami masih rendah di, hmm, ya bukan rendah sih, cuman hmm, masih belum bisa warna hijau, hmm, maka kami itu masih di kualitas pendidikan, hmm, kualitas pengajaran. hmm, Jadi kami ingin konsen ke situ untuk meningkatkan paling tidak itu ya guru kita tingkatkan. hmm, Yang kemarin sudah kita laksanakan yaitu PHT tentang model-model pembelajaran yang hmm, bertujuan untuk ini belajar berpusat pada siswa hmm, atau student center itu. hmm, Kemudian kami juga masih ada menurut saya ya tantangan lah untuk ke hmm, depan ini agar pembelajaran kita lebih bagus, khususnya masalah yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka. hmm, Ada beberapa terkait masalah pembelajaran diferensiasi, kemudian juga masalah-masalah peningkatan kemampuan anak hmm, dengan menggunakan berbagai cara lah nanti yang mungkin kita akan lakukan, terutama pada peningkatan literasi, kemudian numerasi, juga karakter itu. Oke, berarti kalau saya tangkap ke depan ini Pak Rahmat ingin ada peningkatan kemampuan guru gitu ya. Iya, betul. Ada peningkatan kemampuan guru. Ini khususnya dalam apa Pak? Peningkatan dalam hal apa nih? Iya, kami mencoba khususnya ini dalam mengakomodir anak, karena kita tahu juga pada input anak kita ini berbeda-beda, maka kami karena arahan juga dari Pian, kami juga akan berusaha untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi supaya maksudnya ngeh Oke. kawan-kawan guru. Nah, berarti pembicaraan kita nanti fokusnya kepada bagaimana kawan-kawan guru bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Kira-kira arahnya ya, gitu ya. Betul sekali. Baik. Nah, kemudian indikator Pak, indikator keberhasilan bahwa kawan-kawan itu nanti sudah mencapai pembelajaran yang berdiferensiasi itu menurut butiran-butiran Pian apa itu? Indikatornya apa kira-kira? Ya, kalau saya itu melihat kata-kata diferensiasi itu kan mengarah pada perbedaan. Kemungkinan bisa dilihat dari karakteristik, kemudian juga minat, juga mungkin gaya belajar. Nah, ketika kita itu membuat nanti poin-poin yang ada di hubungannya dengan diferensiasi, mungkin dari penjenengan juga nanti akan menyampaikan butir-butir inti-inti dari diferensiasi, mungkin kami jadikan patokan untuk kawan-kawan, terutama nanti pada waktu kita supervisi atau observasi. Itu kan bisa kita lihat nanti menggunakan poin-poin yang Pian sampaikan nanti mungkin. Kalau berarti nanti indikator pertama kalau boleh saya menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Rahmat, berarti ada tambahan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya? Betul. Walaupun mungkin kawan-kawan ya masih sekilas-sekilas Pak masalah diferensiasi ini, karena
mungkin sudah melaksanakan masih sangat-sangat minim. Misalnya, atau di situ ada visual mungkin, kemudian menggunakan audio, sudah biasa lah. Oke. Tapi saya merasa kami masih kurang masalah itu, Pak. Jadi juga belum meratanya kawan-kawan guru ini menggunakan pembelajaran diferensiasi. Masih mungkin beberapa 1-2 orang yang menggunakan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, berarti kalau penjelasan yang kedua tadi, kalau misalnya boleh saya simpulkan dari penjelasan Pian, berarti nanti selain pengetahuan, kawan-kawan indikatornya adalah mampu menerapkan gitu menerapkan, ya? Iya, sampai Pak. menerapkan di pembelajaran mengaplikasikan pembelajaran diferensi di kelas, dan ya saya berusaha untuk di atas 90% lah kawan-kawan. Oh gitu ya, berarti 90% ya Pak? Iya, 90% kawan-kawan bisa menerapkan. bisa menerapkan itu. Baik, nah berarti ada 3 indikator. Masih ada lagi indikator yang lain Pak? Kalau untuk diferensiasi mungkin kita juga akan ya melihat nanti poin-poin yang ada di itu. Kalau indikator yang lain, karena kami mau mengembangkan itu, mungkin nanti bisa berkembang. Oh gitu ya. Oke. Berarti kita catat keberhasilannya dari nanti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 indikator itu Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat keadaan yang ada di sekolah sekarang. Keadaannya gimana Pak? Iya. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Betul. Kata-kata pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya sudah kita terima ketika komite pembelajar itu mendapatkan hasil dari mungkin bisa dari Lokakarya, kemudian mungkin dari PMO, dari penjaringan juga yang sudah men-share. Cuman kami itu yang ada sekarang itu masih sangat-sangat kecil implementasinya di pembelajaran berdiferensiasi ini. Catatan tadi ada beberapa guru, mungkin hanya 1-2 guru lah yang melaksanakan itu. Akhirnya untuk mengakomodir siswa-siswa yang berbeda tadi, kami belum bisa melaksanakan secara maksimal, bahkan masih sangat-sangat minimal. Berarti masih 1-2 guru yang melaksanakan dari berapa guru itu Pak? Dari 24 guru. Oh, berarti masih 5%-an. Masih 5% gitu kita. 5%. Padahal nanti tuntutannya sampai mencapai 90% ya. Jauh benar ini. Makanya tapi tidak apa-apa. Kami itu perlu semacam kalau HP itu dicas lagi lah supaya nanti kalau misalnya kita beri skor beri skor kawan-kawan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik pengetahuannya, implementasinya, kalau diberi skor antara skor 1 sampai 10, Pian memberikan skor berapa Pak? 4 masih ya? Masih. Nanti harapannya skornya berapa ini Pak? Naiknya di mana? Ya di atas 8 lah. Di atas 8 maunya ya? Iya. Oke. Di atas 8. Dan alhamdulillah kami itu sebenarnya tergantung arahan mungkin dari juga kepala sekolah, juga dari pengawas pembina, tetapi karena saya sendiri mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu masih. Nah, kita lanjutkan yang tadi sempat terputus Pak. Sempat terputus ya. Tadi sampai pada keinginannya skornya jangan 4. Tapi naik bisa 8 gitu ya. Nah, cuma apa yang membuat Pak Rahmat optimis nih bisa mencapai yang diinginkan? Yang pertama, kita ada beberapa kekuatan lah menurut kami kekuatan. Yang pertama guru, kami punya guru yang konsisten untuk melaksanakan hal-hal yang baru. Kemudian juga kombel kami berjalan dengan baik, juga support dari bos kinerja dan bos pusat yang memang kita alokasikan untuk kegiatan ini. Baik. Nah, kalau sudah melihat nih kekuatan yang bisa untuk menopang, mendorong terjadinya pembelajaran berdiferensiasi sekarang, keinginan
Pak Rahmat tadi. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa menghambat itu, Pak? Ada, pasti ada. Oh, gitu. Yang pertama, tentu dari sisi guru sendiri. Guru sendiri itu kan tidak semua dari 24 guru itu, tidak semua yang memang menjadikan situasi itu bisa bersama membangun sekolah kita. Ya adalah 1-2 guru yang mungkin menjadi pengaruh besar karena mungkin sudah senior. Pengaruh besarnya itu ya kadang-kadang pengaruh yang kurang baik gitu, karena mungkin mohon maaf menggembosi kegiatan itu bisa jadi. Kemudian masalah waktu juga, mungkin waktu ini karena kawan-kawan ini biasa pulang jam 2, kemudian kita tambah waktu sampai jam 4, mungkin sampai jam 5 gitu. Mungkin juga menjadi kendala. Tapi insya Allah bisa saja teratasi yang seperti itu. Oke, berarti ada 2 kemungkinan hambatan ya Pak ya. Betul. Tapi itu bisa kira-kira bisa apa ya? Bisa dieliminir lah kira-kira. Iya, kami mempunyai semacam way out, jalan keluar. Nanti misalnya kayak guru yang seperti itu kan, ada guru juga yang senior, yaitu yang suruh mengajak supaya ikut mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Insya Allah itu bisa aja. Masalah waktu itu ya kita sudah ancang-ancang sebelumnya, nanti pada tanggal sekian kita melaksanakan ini. Kalau nanti kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan setelah jam 2 mungkin bisa dihandle yang di rumah dan sebagainya. Insya Allah bisa. Baik. Nah, sekarang sudah mulai mengerucut ini Pak. Ya. Sekarang coba untuk mencapai itu strategi atau teknis yang harus dilakukan ke depan, rencananya Pian apa ini? Ya. Tadi sempat ada Pian menyebut IHT itu sebenarnya. Ya, gimana jadi itu? Yang pertama kami untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang maksud saya itu maksimal. Yang pertama saya akan mengadakan rapat kecil kepada kawan-kawan. Kemudian juga kami koordinasi dengan bendahara kegiatan. Bendahara kegiatan. Selanjutnya kami nanti di bulan awal September akan mengadakan IHT tadi, IHT masalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengundang narasumber tertentu yang mudah-mudahan malah penjaringan bisa menjadi narasumbernya. Kemudian setelah itu kita akan monitoring kegiatan setelah ada IHT didapat ilmunya, kemudian diaplikasikan ke kelas. Kemudian kita monitoring dan kita observasi. Setelah monitoring kita bisa saja nanti habis itu melaksanakan refleksi, kemudian evaluasi. Oh ya, tadi juga saya tuh kepingin kawan-kawan guru itu nanti melihat mirip-mirip lesson study gitu. Lesson study ada satu menjadi model, kemudian dilihat oleh kawan-kawan. Ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Itu rencananya kami seperti itu, Pak. Berarti ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah membentuk tim kecil tadi ya. Tim kecil, kemudian yang berikutnya melakukan IHT, pelaksanaan IHT itu diferensiasi itu. Menambah pengetahuan kawan-kawan. Iya, betul, menambah pengetahuan kawan-kawan. Menyamakan persepsi gitu. Menyamakan persepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini kan kita masih simpang siur gitu ya, simpang siur. Ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat misalnya, kalau pakai diferensiasi nanti gimana dengan matanya, gimana dengan telinganya, gimana dengan gerakannya, nanti malah tidak berkembang misalnya seperti itu. Tapi itu kan kita terima pendapat itu. Nah, untuk menyamakan persepsi, ayolah kita sama-sama mengundang narasumber yang memang bisa melaksanakan kegiatan itu. Baik, setelah dilakukan kemudian berikutnya implementasi di kelas, refleksi tadi ya. Kemudian observasi atau monitoring, kemudian kita refleksi. Kegiatan itu kira-kira dijalankan berapa bulan tuh Pak ke depan ini? Saya punya target 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 Jadi bulan. Mulai akan dilaksanakan bulan apa ya? IHT itu kita laksanakan nanti awal September. Awal September kita laksanakan, kemudian setelah pelaksanaan IHT, aplikasi di kelas, ya nanti mungkin ada rentang waktu mungkin 1 minggu untuk mengadakan persiapan perencanaan guru, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya di kelas seperti apa kan. Ini bisa kita rentang waktunya, kita kira 1 minggu baru kita coba monitoring. Baik. Harapan pian Pak,
siapa yang bisa menopang, mendorong, mendampingi Pian dalam mengimplementasikannya rencana Pian tadi, Pak, yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini? Yang pertama pasti Dinas Pendidikan, itu mungkin bisa meminta pengawas pembina, kemudian juga saya sendiri nanti, kemudian juga bisa jadi nanti kita mencoba untuk mengundang komite untuk melaksanakan itu, dengan harapan tahulah kalau anak-anaknya itu ada hal yang baru tentang diferensiasi tadi, setidaknya orang tua ini agak punya pandangan sedikit lah untuk kegiatan itu. Gitu. Nah, tapi saya yang jelas pasti orang-orang yang kami undang untuk menjadi narasumber itu paham masalah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjamin nih Pak, ide yang sudah bagus yang Pak Rahmat ceritakan tadi, untuk menjamin komitmen ke depannya apa Pak? Pasti terlaksanakan itu apa kira-kira? Yang pertama, saya akan membuat lini masa. Kemudian karena juga sudah kita anggarkan, pasti karena itu hubungannya nanti dengan SPJ, SPJ, jadi tidak harus tidak. Kemudian yang selanjutnya juga kami koordinasi dengan kawan-kawan yang guru senior itu mencoba untuk berkomitmen lah nanti sama kawan-kawan guru itu, supaya ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita implementasikan di kelas dengan sebaik-baiknya juga. Baik. Dari diskusi kita, ngobrol kita hari ini, Pak Rahmat, mungkin Pak Rahmat bisa menyimpulkan apa keinginan Pak Rahmat, langkah-langkah apa yang ingin Bapak lakukan, kemudian targetnya kayak apa? Enggak, Pak. Yang pertama, untuk kegiatan ini supaya berjalan dengan maksimal, saya akan mencoba yang pertama ini mengkoordinasikan dengan kawan-kawan guru dengan mengadakan rapat kecil, dengan pembentukan panitia. Kemudian yang kedua, jelas kami akan melaksanakan IHT, khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini di awal September dengan mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu kita juga akan yang melaksanakan itu, kemudian juga akan kita coba untuk melaksanakan seperti lesson study itu, jadi satu orang menjadi narasumber, kemudian nanti kawan-kawan melihat, kemudian yang terakhir kita coba merefleksi dan mengevaluasi kegiatan ini, Pak. Terus apa tadi yang satunya tadi? Mungkin hubungannya berapa bulannya yang harus terlaksana? Kami melaksanakan ini dengan rencana 3 bulan mulai awal September sampai nanti refleksi dan evaluasi itu, dengan harapan kawan-kawan guru itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini benar-benar maksimal. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah selesai kegiatan nanti tidak ada keterlanjutannya. Nah, itu artinya IKM kita berhenti juga. Akhirnya saya mengharapkan bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu akan terus sampai nanti mungkin ada evaluasi dari pusat seperti apa kelanjutannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah menjelaskan, menguraikan bahkan sampai komitmen yang terakhir, dan mudah-mudahan niat baik Pak Rahmat ini akan dimudahkan. Dan saya sangat semangat untuk menunggu 3 bulan ke depan. Saya ingin tahu ceritanya nih, setelah 3 bulan di jalannya kayak apa. Saya ingin ketemu. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi. Atau bahkan nanti dalam perjalanan kalau memang diperlukan kita ngobrol lagi, nggak apa-apa. Siap Pak, kami pasti nanti dalam ke depan ini nanti ada yang bakal mungkin ada masalah sedikit, dan saya kalau ada masalah itu pasti komunikasikan dengan pengawas pembina. Supaya apa? Supaya jalan keluarnya itu benar itu. Nah, tidak karena misalnya kayak penjenengan sudah sering menangani itu, akhirnya kami itu ini jalan keluarnya seperti ini ya, kami pasti ikuti. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti sampean sudah dalam cerita yang lain kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Mohon doanya Pak Woto, nanti ke depan bisa menjadi yang lebih baik lah, terutama kayak itu. Baik, Ibu Bapak, demikian apa yang kami lakukan dengan
mencoba untuk mempraktekkan metode coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ini kebetulan saya sedang melakukan coaching dengan Bapak Rahmat Supriyadi, Kepala UPTD SMPN 1 Batu Ampar. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan coaching biasa, karena sebenarnya coaching ini beneran. Coaching yang memang akan dilaksanakan, jadi bukan coaching abal-abal. Gitu ya Pak Rahmat ya? Iya, betul. Okay. Pak Rahmat mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Terutama pada Pak Suwoto selaku pengawas pembina kami yang sudah memberikan support luar biasa, karena memang beliau itu konsen sekali di dunia pendidikan, dan hal-hal yang baru itu disampaikan ke kami, dan mohon doanya saja mudah-mudahan kami bisa menjadi ya sekolah yang lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Siap.